Halo semua, perkenalkan saya Sirva Auli Ardita dengan NIM 22210141015. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai sejarah seni rupa timur yang berupa Candi Borobudur. Mari kita simak videonya. Candi Borobudur terletak di Desa Borobudur, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah. Perjalanan sejarah yang panjang dan menakjubkan mewarnai Candi Borobudur. Pembangunannya dimulai sekitar tahun 760 Masehi. Selama dinasti Sailendra, prosesnya yang berlangsung lama selama 75 hingga 100 tahun menunjukkan dedikasi luar biasa para pembangunnya. Dari 850 hingga 1100 Masehi, candi ini sangat populer sebagai tempat pembelajaran Buddha. Candi ini secara bertahap ditinggalkan dan terkubur dalam abu vulkanik akibat perpindahan pusat kerajaan ke Jawa Timur dan bencana letusan Gunung Merapi. Candi ini telah tersembunyi selama berabad-abad sebelum ditemukan kembali oleh Sir Thomas Stamford Raffles pada tahun 1814. Dia kemudian memulai babak baru dalam penelitian dan pelestarian candi ini. Candi Borobudur lebih dari sekedar tempat ibadah Buddha, tetapi pusat kegiatan spiritual yang kompleks di mana para biksu dan penganut Buddha melakukan meditasi dan mempelajari ajaran Buddha. Struktur bertingkatnya menunjukkan kosmologi Buddha yang mendalam secara visual. Pembagian vertikal secara filosofis meliputi tingkat Kamadhatu, Upadhatu, dan Arupadhatu. Pembagian vertikal secara teknis meliputi bagian bawah, tengah, dan atas. Candi ini menjadi pusat aktivitas sosial yang berfungsi sebagai tempat pertemuan, tempat untuk belajar, dan sebagai representasi kemegahan kerajaan. Borobudur adalah panduan visual yang luar biasa tentang ajaran Buddha dan juga museum terbuka yang menggambarkan kehidupan masa lalu. Candi Borobudur memiliki keunikan karena bentuknya yang mirip dengan piramida berundang dan dibangun tanpa menggunakan perkat atau semen. Struktur candi ini terdiri dari 3 tingkatan utama, yaitu Kamadhatu, Upadhatu, dan Arupadhatu. Tingkat-tingkat ini menggambarkan perjalanan manusia dari alam keinginan ke pencerahan spiritual. Kamadhatu, tingkat terendah ini menggambarkan bagaimana nafsu duniawi mengikat manusia. Relief di bagian ini menceritakan tentang karma dan akibat dari tindakan yang dilakukan selama hidup. Bagian tengah yang merupakan Rupadhatu menunjukkan tahap transisi di mana manusia mulai meninggalkan nafsu dunia. Pada tingkat ini terdapat lebih dari 1.300 panel relief yang menceritakan kehidupan Buddha, ajaran-ajarannya, dan prinsip moral dalam kehidupan sehari-hari. Yang terakhir yaitu tingkat Arupadhatu, yaitu tingkat yang paling tertinggi yang mewakili dunia tanpa bentuk, yang merupakan representasi dari pencerahan atau nirwana. Di lokasi ini, stupa utama terletak di pusat candi dan dikelilingi oleh 72 stupa berbentuk lonceng dengan patung Buddha. Candi Borobudur menunjukkan puncak akulturasi budaya dalam budaya timur. Candi Borobudur menunjukkan perpaduan sempurna antara kearifan lokal Jawa dan pengaruh India, menciptakan sintesis luar biasa antara ajaran Buddha dan prinsip-prinsip lokal. Borobudur adalah bukti tingginya peradaban Nusantara pada masa itu. Pembangunan skala besar, penguasaan teknik konstruksi yang maju, dan sistem dokumentasi visual yang terorganisir menunjukkan kompleksitas organisasial pada masa itu. Hasilnya dapat dilihat di seluruh Asia Tenggara karena menjadi inspirasi untuk arsitektur dan seni rupa regional. Candi Borobudur bukan sekedar bangunan suci atau objek wisata, tetapi merupakan ensiklopedia visual
yang menceritakan perjalanan spiritual manusia, bukti kejayaan peradaban masa lalu, dan warisan budaya yang tak ternilai harganya. Mari kita jaga dan lestarikan keagungan Candi Borobudur untuk generasi mendatang. Sekian materi yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Mohon maaf jika terdapat kesalahan. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Sampai jumpa.